CMC Caring Mom Community. Ini adalah channel untuk ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, kita sebentar lagi akan masuk ke era new normal. Bahkan mungkin kita sudah pra-new normal. Dan banyak hal yang memang harus kita persiapkan untuk kemudian di era yang baru nanti pasti akan banyak yang kita harus adaptasi lagi dengan hal baru, regulasi baru, aturan baru, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak terlalu bermasalah meskipun kita tetap harus ada upaya yang keras untuk bisa cepat menyesuaikan. Namun bagaimana dengan teman-teman yang ternyata sebelumnya memang sudah memiliki masalah? Dan masalah yang belum selesai ini kemudian akan terakumulasi dengan masalah baru di era new normal. Dan itu tentu saja sangat berat. Hari ini, syukur bahwa kita bisa ngobrol bersama dengan seseorang yang memang memiliki kompetensi dalam hal itu. Beliau adalah sahabat CMC, Ibu Sukarsini. Beliau Kepala Unit Psikologi di Rumah Sakit Jiwa Daerah RM Sudjarwadi. Tidak asing buat kita semua, saya akan langsung menyapa beliau. Ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Sementara kita nggak pakai masker dulu karena harus ngobrol ya, tapi tetap ada physical distancing lah. Ibu, saya tadi sudah menyampaikan bahwa era new normal ini akan berat bagi semua orang. Karena begitu banyak hal baru yang harus kita adopt dan segera untuk kita menyesuaikan diri. Kira-kira kalau di rumah sakit yang Ibu setiap hari harus berada di sana dan menemui begitu banyak kasus, untuk era sebelum new normal ini, apakah kemudian ada penambahan kasus atau masih ada kasus-kasus atau kasus baru yang terkait dengan COVID-19 yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi Ibu dan sejawat? Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, bisa bergabung lagi ya. Alhamdulillah dengan kondisi yang sehat walafiat. Ya, saya akan mencoba untuk menyampaikan yang selama ini yang saya geluti di klinik psikologi Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sudjarwadi Klaten, yang seminggu akhir-akhir ini sudah mulai masyarakat membutuhkan sekali di layanan kami di klinik psikologi berkaitan dengan COVID-19 ini ya. Kenapa harus seminggu terakhir ini, Bu? Bukannya setiap hari ada ya? Iya, kemarin ada tapi tidak seperti minggu ini ya. Ini banyak kasus-kasus baru menurut saya ya, yang berkaitan dengan COVID. Iya, sebelumnya mungkin hanya anak-anak itu ya. Banyak sekali kasus anak, ini udah masuk ke remaja tengah maupun remaja akhir gitu ya, luar biasa ya. Ya, kemudian kenapa sih gitu ya, sekarang mulai banyak itu. Kemungkinan ini permasalahan yang lama sebenarnya yang dia rasakan gitu ya. Ada beberapa kasus diawali sejak awal perkembangan, dari merasakan di awal perkembangan balita dan di awal perkembangan sekolah dasar itu ya, merasakan orang tua yang pola asuhnya overprotective, kemudian otoriter. Sekarang udah masuk kuliah, ya kebiasaan rutin yang harus sekolah di rumah itulah ya, kemudian menambahi menjadi faktor penyebab berikutnya akhirnya ya ada masalah baru. Baru. Ini saya coba berjelas. Jadi yang kasus akhir-akhir ini Ibu banyak tangani atau banyak terima di rumah sakit itu sebetulnya bukan semata-mata kasus COVID, tapi itu memang sudah ada kasus sebelumnya yang tidak selesai dan munculnya justru di saat COVID-19 karena harus berinteraksi 24 jam dengan keluarga. Bukan, malah interaksinya banyak dengan laptopnya, dengan tugas-tugas sekolahnya itu ya, di kamar dengan laptopnya gitu ya, berlama-lama di sana. Jadi artinya kesendiriannya bersama dengan laptop tanpa dia bisa mengekspresikan apapun, mungkin bercerita dengan keluarga dan lain-lain, itu membuat masalah yang lama ini kemudian terakumulasi dan meledak gitu ya. Betul, iya. Artinya ketika di rumah pun seharusnya orang tua juga harus berinteraksi dengan anak. Sementara orang tua cenderung menganggap ketika dia asik dengan laptopnya itu artinya dia belajar mengerjakan tugas-tugas sekolah. Iya, seperti itu yang terjadi. Jadi akhirnya si anak itu merasakan ketidaknyamanan, ada justru ketakutan, kemudian dia nggak bisa tidur gitu ya, sampai tadi yang datang 4 jam
cuman 4 jam tidur semalam itu, sangat kurang sekali. Dia nyaman dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan semua gitu ya. Dan sebetulnya dia menyelesaikan tugas sebegitu asiknya itu bagian dari cara dia menyalurkan emosinya, Iya. tapi bukan menyelesaikan masalah. Iya, ada masalah baru lagi ya. Ternyata Artinya, dari itu dia nggak selesai. Nggak selesai. Iya. Dan bagaimana ketika anak dan orang tua, anak dengan orang tua yang datang ke rumah sakit, Iya, kan, Bu, dengan orang itu tua. hadir ke rumah sakit bertemu dengan ibu, bagaimana kemudian kesadaran orang tua terhadap semua permasalahan yang dihadapi anak. Iya. Jadi orang tua sekarang sudah merasakan bahwa selama ini yang dipahami bahwa anak itu hanya belajar juara kelas gitu ya, ternyata kurang. Dia harus juga terlibat dengan aktivitas di rumah ya. Karena apalagi sekarang semua ada di rumah ya. Iya, Tetap iya. harus olahraga, tetap harus mandiri, tetap harus bantu kegiatan di rumah. Ternyata seperti itu. Ya, orang tua sekarang udah mulai paham ya bahwa oh ternyata saya keliru selama ini, sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Baru memahami bahwa ini yang dilakukan adalah salah gitu ya. Oke. Dan kurang pas lah ya. Ya. Jadi ada sisi baik ya, ketika kemudian masalah ini terakumulasi dan meledak di saat COVID, pada saat semua orang harus berada di rumah 24 jam, akhirnya orang tua memahami permasalahan anak, betul, dan anak bisa ditarik untuk kemudian mengikuti apa yang memang seharusnya. Karena betul. anak tidak hanya belajar, tapi juga harus berinteraksi dengan orang tua, melakukan tugas-tugas di rumah, berbagi tugas, agar empati dan lainnya bisa tumbuh, betul, dan semua aspek yang seharusnya untuk pengembangan mental oleh anak ini dimiliki. Iya, seperti itu yang terjadi ya. Itu terjadi masalah seperti itu di usia berapa saja, Bu? Atau kemarin sangat-sangat variatif ya. Ada yang SMA kelas 1, ada yang sudah SMA kelas 3, ada yang S1 udah mau lulus, sudah yang mau udah S2, udah mau masuk pekerjaan, seperti itu ternyata. Variatif sekali ya. Jadi tidak mengenal usia, tapi mereka masih dalam masa sekolah semuanya. Sekolah semua. Karena memang sekarang tugas-tugas sekolah itu tidak bisa dianggap. Ya Bu, jadi saya paham. Jadi ketika anak-anak ini memang memiliki sumber masalah sebelumnya, kemudian mereka tidak mampu menampungnya di saat COVID ini, karena memang banyak hal yang menekan kita atas kondisi COVID-19 ini, akhirnya menjadi seperti sekarang dan memiliki ketidaksiapan untuk menjalani era new normal. Nah, ini harus terselesaikan dulu. Alhamdulillahnya sekarang sudah mulai nggak takut ya datang ke klinik psikologi rumah sakit jiwa. Insya Allah nanti terbantu, kemudian siap mental untuk menghadapi new normal. Harapannya seperti itu ya. Dan bagi kita sendiri Bu, untuk kesiapan kita yang relatif tidak memiliki masalah untuk masuk ke era atau masa nanti new normal, yang diperlukan apa kira-kira? Ya, kalau sudah terselesaikan ya masalah pribadi, kemudian sudah paham terhadap peran-peran yang dimiliki, insya Allah mudah sekali ya untuk beradaptasi ya. Kan nanti semuanya sudah paham bahwa kita harus cuci tangan, harus menjaga kebersihan, kemudian harus pakai masker untuk menjaga juga kesehatan, kemudian kita juga harus jaga jarak, meningkatkan imun dengan olahraga, cukup tidur, makanan bergizi, insya Allah mudah sekali. Yang terselesaikan dulu, kemudian peran-peran pribadinya terselesaikan dulu, pemahaman terhadap dirinya, insya Allah akan mudah sekali nanti. Baik Ibu, jadi kita sudah memahami, dan terima kasih untuk waktunya Ibu, dan mudah-mudahan nanti akan kita sharingkan beberapa hal yang mungkin terkait dengan masalah-masalah yang lebih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah. Begitulah obrolan kami dengan Ibu Sukarsini. Bisa difahami bahwa untuk menghadapi sesuatu kita memerlukan ketahanan mental, dan untuk itu perlu pemahaman terhadap diri sendiri dulu dan menyelesaikan semua masalah diri dengan setuntas-tuntasnya. Kalau perlu menghubungi yang ahli dalam hal itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam buat keluarga, peluk erat buat anak-anak, sampai jumpa.